Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Fahrul Prasetyo dengan NIM 19125105999. Saya seorang mahasiswa Universitas Budi Luhur Jakarta, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Komunikasi Publik dan Presentasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Linda Islami, MSI. Di sini saya akan membawakan judul presentasi yang berjudul yaitu organisasi. Apa itu organisasi? Mungkin teman-teman tahu organisasi ya. Organisasi adalah wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, uang, material, mesin, metode, lingkungan, sarana dan prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan organisasi itu sendiri ya. Kemudian ada poin penting dalam organisasi. Poin penting dalam organisasi itu satu, ada visi. Visi adalah suatu tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan. Visi juga terdiri dari beberapa kalimat atau pernyataan dengan kalimat yang jelas, padat, dan mewakili segalanya. Visi dapat kita simpulkan yaitu tujuan. Sedangkan misi adalah langkah, bentuk, atau cara serta bagaimana cara untuk mewujudkannya. Jadi, dapat kita simpulkan misi itu adalah suatu cara untuk mewujudkan si tujuan tersebut, si visi tersebut. Ya. Jadi, misi adalah cara untuk mewujudkan bagaimana visi itu mencapai tujuan ya. Kemudian ada struktur. Struktur di sini adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek, material, atau sistem atau objek yang terorganisasi. Kemudian ada proker atau program kerja. Program kerja di sini adalah suatu usaha bersama antara seorang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Program kerja di sini adalah kegiatan ya. Kegiatan contohnya saya di sini berkecimpung di organisasi Islam. Saya memiliki kegiatan Ramadan. Kegiatan Ramadan saya ada berbagi takjil, ada tadarus, ada santunan yatim piatu, buka puasa bersama, peringatan nuzulul Quran, dan lain sebagainya ya. Itu namanya program kerja. Kemudian ada namanya kerjasama. Kerjasama di sini yaitu suatu usaha bersama antara orang atau perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di mana dalam organisasi itu penting mewujudkan kerjasama. Tidak boleh namanya bekerja secara individu. Kalau individu tidak akan mewujudkan suatu tujuan organisasi. Tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban memikul jawab menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Itu adalah tanggung jawab. Kemudian ada aturan. Aturan adalah suatu ikon penting yang harus dipatuhi oleh seorang atau orang-orang yang berbeda dalam ruang lingkup. Serta seluruh organisasi pasti terdapat peraturan di dalamnya. Bukan hanya organisasi saja, bahkan kalau kita seorang pekerja, itu di kantor, itu ada aturan yang namanya pegawai masuk jam 7 pagi. Itu dimana kita sebagai pegawai, kita masuk sebelum jam 7.
kita udah stay di kantor. Itu namanya aturan. Lanjut ke tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu untuk mengembangkan diri, untuk menambah relasi, untuk ingin menambah ilmu, dan ingin coba-coba. Lanjut, manfaat berorganisasi. Manfaat berorganisasi itu satu, untuk melatih leadership kepemimpinan kita ya. Jadi kita bisa memimpin untuk diri kita sendiri dan kita bisa memimpin untuk orang banyak. Itu melatih leadership kepemimpinan. Yang kedua, dapat bekerja sama. Jadi dalam organisasi itu penting namanya kerjasama, tidak untuk individu ya. Jadi dalam organisasi itu harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada meningkatkan wawasan. Nah, ini dia tadi, meningkatkan wawasan itu, jadi kita dapat berkumpul dengan teman banyak, meningkatkan wawasan, menambah ilmu dari yang teman satu ke teman yang lain. Jadi ada dapat ilmu banyak, meningkatkan wawasan. Dari yang sekedarnya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Selanjutnya ada dapat mengatur waktu dengan baik, dapat memanage waktu ya. Jadi dalam hal organisasi itu kita disiplin akan waktu. Yang selanjutnya yaitu menambah relasi hubungan. Relasi hubungan yang tadi saya jelasin yaitu bekerja sama ya, sama halnya dengan menambah relasi hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian dan lain-lain. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dibuat agar tanggung jawab, kedudukan, dan uraian tugas lebih jelas atau detail. Nah, di sini contoh struktur organisasi, teman-teman bisa lihat. Di sini ada pembina paling atas, di bawah pembina ada ketua, di bawah ketua ada wakil ketua, di bawah wakil ketua ada 3 cabang. 3 cabang ini ada sekretaris dan wakil sekretaris. Di sisi paling kanan ada bendahara dan wakil bendahara. Terus di tengah ini ada seksi. Seksi itu ada hubungan masyarakat atau humas, dokumentasi, konsumsi, olahraga, dan keamanan. Itu termasuk contoh struktur organisasi. Hambatan dalam organisasi. Di organisasi itu ada hambatan juga ternyata, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak produktif atau tidak jelas ya, tidak ada nilainya gitu. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang tidak jelas ya. Dalam organisasi itu harus yang jelas, memberikan informasi yang jelas. Kemudian marah tidak pada tempatnya. Nah, ini seringkali terjadi pada kita ya. Jadi kita punya problem di rumah, kemudian kita mengikut organisasi, kita bawa-bawa problem itu di organisasi. Akhirnya apa? Timbul rasa marah, timbul rasa panas kan dalam hati kita. Jadi udah ada masalah di rumah, ada lagi masalah di organisasi, dan itu bisa terjadi marah tidak pada tempatnya. Kemudian ada egoisme. Egoisme itu adalah ya salah satu ego ya, ego pada diri setiap individu masing-masing ya. Jadi kita punya planning A, kemudian si orang tersebut tidak mau mengikuti planning kita, melainkan dia kekeh akan planning dia sendiri, padahal seluruh dalam organisasi itu memilih planning kita, planning A, dan dia tetap ke planning dia sendiri, yaitu planning B. Tidak mencapai musyawarah atau mufakat. Selanjutnya ada komitmen yang kurang. Nah, komitmen yang kurang di sini yaitu kalau saya bisa simpulkan itu seperti labil ya. Dalam planning kita udah ada planning A nih. Kita udah ada planning A, kemudian kita mau ke planning B. Kayaknya nggak cocok lagi ke planning C. Itu labil, komitmen yang kurang. Itu akan menjadi hambatan dalam organisasi. Jadi kalau sudah ada di planning A, kita kekeh di planning A, kita ikut ke planning A terus. Gitu kalau menurut saya ya. Kemudian ada ketegasan dari seorang pemimpin.
Nah, ketegasan dari seorang pemimpin ini perlu ya, karena dia yang memutuskan suatu kegiatan baik atau enggaknya, iya atau tidaknya itu. Jadi tegas dalam seorang pemimpin itu perlu dalam organisasi. Jadi misalkan kalau pemimpinnya kurang tegas, ya bisa jadi hambatan dalam organisasi. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman organisasi saya. Contoh organisasi saya yang pernah saya ikuti yaitu OSIS di SMK Yapera, terus Paskibra, pasukan pengibar bendera, itu ekstrakurikuler saya. Terus kemudian ada organisasi remaja Islam, Ikatan Remaja Islam Masjid Jami Nurul Taqwa, yang saya ikuti sekarang. Yang tadi saya bilang organisasi masyarakat di rumah ya. Jadi di masjid itu ada namanya Irman Taqwa. Nah, di sini saya akan memberikan contoh lagi organisasi kampus. Ini contoh doang, saya tidak mengikuti organisasi kampus ini sendiri, di mana saya tidak fokus untuk melakukan kegiatan tersebut karena aktivitas bekerja dan perkuliahan. Di sini ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang kita kenal dengan BEM. Kemudian Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau HIMTI. Kemudian ada HIMASI, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Ya, HIMASI, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Oke, baik. Mungkin ini saja yang saya bisa dapat sampaikan pada kesempatan kali ini dalam pengertian organisasi dan pengertiannya. Berikut contoh-contohnya. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon untuk dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.